Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulji Rahman dengan NIM 1896141015. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai LK Klasen dan SSA, perhitungan LK Klasen dan SSA. Uh, pada layar yang kalian lihat itu, ini merupakan lapangan usaha PDRB, sektor usaha PDRB Provinsi Sulawesi Selatan, di mana terdapat 17 sektor yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan, penggalian, industri pengolahan listrik dan gas, dan lain-lain. Kemudian pada tabel baru yang berwarna hijau ini merupakan jumlah atau laju pertumbuhan PDRB Sulawesi Selatan selama 3 tahun terakhir, 2018, 19, dan 2020. Mungkin bisa dilihat ini merupakan jumlah PDRB per sektor yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya yaitu uh, perlu kita ketahui dulu laju PDRB Sulawesi Selatan, di mana data ini kita peroleh dari uh, itu pengurangan antara C5 atau dalam hal ini PDRB sektor pertanian dan perikanan. Sektor pertanian dan perikanan dikurang dengan B5 atau PDRB sektor pertanian dan perikanan pada tahun 2018 yang dibagi pada tahun 2018, dengan kemudian menghasilkan nilai pada laju pertumbuhan 2019 itu sebesar 0,03. Dan seterusnya menggunakan rumus seperti itu. Selanjutnya untuk tahun 2020 dengan rumus yang sama, yaitu D5 dikurang dengan C5 dibagi dengan C5 untuk mengetahui hasil dari laju persentase laju pada tahun 2020. Adapun untuk kita mengetahui rata-rata dari laju pertumbuhannya, yaitu uh, dengan rumus sama dengan average atau rata-rata dari E5, atau dalam hal ini pertumbuhan tahun 2019 dan dibagi dengan 2020, kemudian menghasilkan nilai 0,03. Rumus ini digunakan sampai dengan akhir atau total PDRB yang ada. Kemudian untuk kita mengetahui kontribusi berapa sih kontribusi per sektor pada tahun 2018 sampai 2020. Yaitu yang pertama, kita ambil contoh itu pertanian dan perikanan, yaitu laju kontribusi yang diberikan sebesar 22%. Hal ini diperoleh dari pembagian B5 atau dalam hal ini PDRB Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 dibagi dengan total PDRB tahun 2018. Rumus itu digunakan untuk memperoleh berapa sih kontribusi dari sektor pertanian dan kehutanan dan perikanan pada tahun 2018. Hal itu dilakukan pula untuk penggalian dan pertambangan, yang dimana uh, PDRB sektor atau hasil sektor dibagi dengan total PDRB untuk mengetahui hasil dari laju pertumbuhan 2018. Begitu pula dengan di tahun 2019 dan 2020. Hal yang sama pun dilakukan, yaitu membagi antara uh, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2019 dibagi dengan total PDRB. Begitupun dengan 2020. Untuk menentukan rata-rata total PDRB atau kontribusi dari PDRB per sektor, kita dengan rumus average atau rata-rata dari H5. Kita lihat H5 sampai dengan 2020, atau PDRB sektor pertanian, kehutanan dan keperikanan dibagi dengan dibagi rata-rata dari sektor yang sama pada tahun 2019 dan 2020 akan menghasilkan angka 221%, 21,86%. Selanjutnya, hal yang sama digunakan untuk PDRB atau menentukan PDRB Kabupaten Takalar. Di sini saya mengambil kabupaten, yaitu Kabupaten Takalar. Hal yang sama yang digunakan, yaitu pada penentuan laju pertumbuhan tahun 2018, 2019 dan 2020. Kontribusi 2018, 19, 20
bahkan rata-ratanya menggunakan rumus yang sama dengan penentuan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya LK. Adapun LK mungkin pada tabel perhitungan location coefficient atau LK. Di sini kita lihat tabel warna ungu. Pada tabel warna ungu ini merupakan LK total dari kabupaten dan provinsi. Di mana pada tahun 2018 dengan kita memperoleh nilai 2,11853 ini dari pembagian antara G5. G5 dalam hal ini LK Kabupaten Takalar pada tahun 2018 di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, kemudian dibagi dengan J5 atau LK Provinsi C5. Ini kemudian memperoleh hasil 2,11, di mana pada penentuan ini uh, dapat dikatakan bahwa ketika uh, LQ-nya lebih dari satu, maka dapat dikatakan basis, atau dalam hal ini basis yaitu kebutuhan suatu daerah telah terpenuhi dan telah dapat atau bahkan bisa mengekspor ke daerah lain. Kemudian untuk penentuan di bawah atau kurang dari satu, yaitu LQ kabupaten tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhannya atau memenuhi kebutuhannya dan tidak mampu mengekspor atau dalam ini berbasis. Hal tersebut dilakukan pada tahun 2019 dan 2010, yaitu membagi tahun kabupaten LQ kabupaten pada tahun 2019 dibagi dengan LQ kabupaten tahun 2019. Mungkin hal tersebut dilakukan pada tahun 2020 juga pada tahun 2020. Mungkin selanjutnya itu pada metode cluster atau perhitungan cluster. Di sini kita lihat terdapat lapangan usaha PDRB yang tentu di sini tidak jauh berbeda dengan tadi, sama dengan yang tadi, itu 17 sektor lapangan usaha yang ada yang terhimpun dalam PDRB. Ini mungkin pertumbuhan rata-rata pertumbuhan ini Provinsi Sulawesi Selatan kita ambil dari PDRB Provinsi Sulawesi Selatan yang sebelumnya. Sini rata-rata sini. Ini rata-rata pertumbuhan Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian kita masukkan, dan ini terdapat rata-rata distribusi. Kita ambil pada distribusi di tahun ini, rata-rata distribusi di pada PDRB provinsi. Kemudian pada kabupaten hal yang sama, kita lihat kembali ini perhitungannya kita ambil di provinsi kabupaten. Ini laju pertumbuhan, dan untuk menentukan rata-ratanya kita ambil di rata-rata kontribusi kabupaten. Oke, di sini terdapat keterangan di mana kontribusi sektoral dan pertumbuhan sektoral, di mana apabila GI atau pertumbuhan kabupaten lebih besar atau sama dengan pertumbuhan G, maka dapat dikatakan maju dan bertumbuh pesat ketika pertumbuhan distribusinya, rata-rata distribusi SI atau rata-rata distribusi SI kabupaten lebih besar atau sama dengan S, atau sama dengan provinsi. Ini dapat dikatakan sektor maju dan bertumbuh pesat. Kemudian di sektor maju tapi tertekan ini ketika GI lebih kecil atau pertumbuhan kabupaten lebih kecil daripada pertumbuhan provinsi, tetapi pertumbuhan distribusi kabupaten lebih besar atau sama dengan S, itu dapat dikatakan sektor maju tetapi tertekan. Kemudian di sektor potensial yang dapat dikatakan ketika GI pertumbuhan kabupaten lebih besar atau sama dengan pertumbuhan provinsi, tetapi distribusinya lebih kecil daripada provinsi. Sektor terakhir itu sektor relatif tertinggal. Sektor relatif tertinggal ini ketika pertumbuhan kabupaten lebih kecil dari pertumbuhan
provinsi, dan eh, distribusinya lebih kecil juga, distribusi kabupaten lebih kecil juga dengan distribusi provinsi.